semuanya, balik lagi dengan aku. Di sini, aku akan melanjutkan pembahasan minggu lalu dengan judul Pengaruh Neokolonialisme dalam Sistem Politik Negara Berkembang. Fenomena yang berakar pada dominasi politik dan ekonomi yang terus-menerus setelah proses dekolonisasi telah muncul sebagai isu sentral dalam wacana politik kontemporer di berbagai benua, termasuk Afrika dan Amerika. Meskipun negara-negara di kawasan ini telah mencapai kemerdekaan formal, dampak neokolonialisme masih sangat nyata, yang berdampak negatif pada struktur nasional, kebijakan publik, dan hubungan internasional mereka. Dampak neokolonialisme pada sistem politik negara-negara Afrika dan Amerika sangat bervariasi, terutama terkait dengan masalah dominasi dan eksploitasi. Sistem politik negara-negara ini, khususnya di Amerika Serikat, sering melibatkan dinamika kekuasaan yang kompleks dan saling terkait antara dominasi global, rasialisme, dan ketergantungan ekonomi. Neokolonialisme menampilkan dirinya dalam bentuk-bentuk pengendalian baru di negara-negara tersebut resmi secara bebas dan kolonialisme. Ini muncul dalam bentuk dominasi ekonomi dan politik oleh negara-negara barat, serta kekuatan global seperti Tiongkok dan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Kontrol ekonomi seringkali dilakukan melalui strategi infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh perusahaan multinasional asing, yang membuat negara-negara Afrika terjebak dalam ketergantungan ekonomi yang sulit diatasi. Seringkali, negara-negara Afrika harus tunduk pada tekanan ekonomi dan politik dari kekuatan-kekuatan ini. Hal ini membuat mereka terjebak dalam ketergantungan struktural dan kesulitan mengembangkan ekonomi dan politik yang benar-benar otonom. Di sisi lain, komunitas Amerika Serikat menghadapi berbagai jenis neokolonialisme, tetapi juga neokolonialisme yang sama kuatnya di rumah mereka sendiri, terutama melalui marginalisasi yang berkelanjutan dalam hal politik dan ekonomi. Namun, di satu sisi, neokolonialisme berfungsi sebagai ketidaksetaraan rasial yang berkelanjutan di seluruh struktur ekonomi dan politik Amerika Serikat, di mana orang-orang Afrika yang menjadi budak terus dimarginalisasi. Meskipun hak-hak sipil dan representasi politik telah berkembang, Afrika Amerika masih sering menghadapi diskriminasi sistematik dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sistem peradilan pidana yang tidak adil dan mencakup akses ke sumber daya ekonomi dan politik. Sistem ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan komunitas ini, dengan tingkat pemenjaraan yang tinggi dan kebijakan yang seret. Meskipun perwakilan Afrika Amerika telah membuat kemajuan dalam dunia politik, namun masih terdapat hambatan struktural yang membatasi keterlibatan dalam proses politik, seperti gerrymandering, penghapusan hak pilih, dan akses mereka ke sumber daya politik dan ekonomi yang diperlukan untuk perubahan besar. Dalam keadaan seperti ini, banyak aspek sistem politik dan ekonomi Afrika Amerika masih menunjukkan dominasi dan pengucilan yang mirip dengan neokolonialisme di Afrika. Neokolonialisme juga berperan di Afrika Amerika. Malcolm X dan Martin Luther King Jr. adalah beberapa tokoh Afrika Amerika yang terinspirasi oleh gerakan kemerdekaan Afrika selama abad ke-20. Mereka melihat perjuangan sebagai bagian dari gerakan global melawan dominasi rasial dan imperialisme. Namun, perubahan yang terjadi di Afrika sejak saat itu, seperti korupsi, ketidakstabilan politik, dan dominasi ekonomi asing telah memperumit hubungan ini. Di media barat, banyak orang melihat Afrika dengan cara yang salah, yang membuat diaspora Afrika Amerika merasa lebih buruk tentang benua itu. Di masa lalu, gerakan anti-imperialis seperti Pan-Afrikanisme berusaha untuk menyatukan perjuangan Afrika dan Afrika Amerika untuk menyelamatkan nyawa di benua Afrika dan diaspora mereka. Namun, upaya untuk memperkuat kolaborasi antara Afrika dan komunitas Afrika Amerika di luar benua terus dipersulit oleh neokolonialisme.
Secara keseluruhan, neokolonialisme dalam politik negara-negara Afrika dan Afrika Amerika mengacu pada struktur kekuasaan global yang terus-menerus menciptakan ketidakadilan politik dan ekonomi. Aktor global terus mempertahankan kendali atas ekonomi politik dan sumber daya alam Afrika. Sedangkan komunitas Afrika Amerika, khususnya Amerika Serikat, terus berjuang untuk kesetaraan penuh dalam sistem yang masih tercemar oleh rasisme dan diskriminasi institusional. Negara-negara Afrika dan komunitas Afrika Amerika tidak dapat mencapai keadilan dan kemandirian yang sebenarnya disebabkan oleh pengaruh ini. Dan itu juga menciptakan kemandirian ekonomi dan politik. Di bawah berbagai bentuk neokolonialisme, komunitas Afrika Amerika, terutama Amerika Serikat, terus mengalami diskriminasi dan marginalisasi yang membuat mereka tidak dapat memperoleh hak dan kesempatan yang sama. Untuk menghadapi dan mengatasi neokolonialisme, kesadaran dan upaya kolektif diperlukan untuk mencapai keadilan sosial dan kemandirian yang sebenarnya di seluruh dunia. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!